Ratusan pencari kerja antri masuk ke Jakarta Job Fest Gor Cengkareng, Jakarta Barat. Pencari kerja dari Jabodetabek ini berburu ribuan lowongan kerja dari 47 perusahaan. Mulai dari sektor retail, manufaktur, perbankan, hingga teknologi keuangan. Selain harus berkompetisi dari sisi nilai ijazah dan pengalaman kerja, tak sedikit pencari kerja harus terbentur syarat usia maksimal 40 tahun. Kriterianya kan sama ya dengan saya, tapi mentok 40. Terus saya bilang kalau misalkan saya 44, masih boleh coba nggak? Oh dicoba aja, tapi jangan pakai. Ini kan ada 2 scan ya, satu aplikasi yang dari sini job fair, satunya lagi dari perusahaan. Nah dia mengarahkan untuk yang di perusahaan, jangan di sini, karena yang dari sini itu hanya 40 tahun. Susahnya mencari kerja tak hanya menghantui mereka yang menganggur, tapi juga mereka yang sudah bekerja. Ekonomi sulit mempersempit harapan bagi pekerja untuk berpindah pekerjaan baru dengan gaji lebih tinggi. Para pekerja terlilit fenomena job hugging alias memeluk erat pekerjaan. Istilah job hugging awalnya muncul di pasar kerja Amerika Serikat pasca pandemi COVID-19. Menggambarkan banyaknya pekerja yang rela bertahan di pekerjaan meski tidak puas, sulit berkembang dan tidak bahagia. Alih-alih mencari pekerjaan baru, para pekerja memilih memeluk pekerjaan karena lebih aman. Di Indonesia, fenomena job hugging juga terasa dalam setahun terakhir seiring memburuknya data-data ketenagakerjaan. Data indeks ketersediaan lapangan kerja yang dirilis Bank Indonesia memburuk dalam 4 bulan terakhir, yaitu selalu di bawah level optimis 100 berturut-turut pada bulan Agustus, Juli, Juni, dan Mei. Padahal di bulan Januari hingga April, indeks ketersediaan lapangan kerja cukup terjaga di atas 100. Kondisi ini mengindikasikan pesimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan Cakung, Jakarta Timur Selasa malam. Lokasi kebakaran yang berada di permukiman warga ini diduga terjadi akibat korsleting listrik. Kobaran api disertai asap tebal menghanguskan bangunan rumah di Jalan Pahlawan Komarudin, Cakung, Jakarta Timur Selasa malam. Warga yang panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Tadi gue lihat dari sana pikir kebun. Gue lagi makan. Gue tak kenapa berteriak-teriak sih, kata gue keluar, saya tahu. 12 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Damkar ada safety-nya palanya. Biarin. Api padam 1 jam kemudian. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena gang sempit di permukiman padat penduduk. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari lantai 2 rumah, hingga akhirnya membakar seluruh bangunan rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kobaran api disertai asap tebal melahap sebuah gudang sembako di kawasan Pasar Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api kian membesar hingga petugas damkar kesulitan untuk menjinakkan api. Api berhasil dipadamkan 4 jam kemudian dengan menerjunkan 40 mobil pemadam kebakaran. Akibat kebakaran, hampir seluruh barang dagangan yang ada di gudang ludes terbakar. Hasil penyelidikan sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari dalam gudang. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara pemilik gudang berupaya menyelamatkan barang yang masih bisa diselamatkan ke tempat yang lebih aman. Ledakan diduga bersumber dari tabung gas 3 kg terjadi di Kelurahan Babakan Sari, Kiara Condong, Kota Bandung. 3 rumah rusak dan 2 orang mengalami luka bakar. Sejumlah rumah warga di Babakan Sari, Kiara Condong, Kota Bandung, porak-poranda setelah terdampak ledakan yang terjadi Selasa pagi. Getaran ledakan terasa hingga 50 meter, sementara 3 bangunan rusak parah akibat ledakan.
Ledakan diduga berasal dari kebocoran tabung gas 3 kg karena sebelum ledakan sempat tercium bau gas. 2 orang alami luka bakar, teridentifikasi sebagai pemilik rumah dan seorang pedagang gas keliling. Sempat dibawa ke Puskesmas Bapakansari, para korban luka dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Melana, iNews melaporkan. Seorang pengendara mobil menjadi korban intimidasi dan penganiayaan oleh sejumlah preman di Bogor, Jawa Barat. Para pelaku melakukan aksinya usai korban tak memberikan uang parkir di lahan miliknya sendiri. Sejumlah preman tiba-tiba melakukan aksi kekerasan pada pengendara mobil dengan alasan tidak membayar parkir di Jalan Surya Kencana, Bogor Tengah. Aksi ini dilakukan usai korban mengantarkan ibunya ke acara akad nikah. Padahal korban memarkirkan kendaraannya di lahan miliknya sendiri yang masih bersengketa. Lahan pun digunakan preman untuk lahan parkir liar. Saat korban hendak pulang ditagih parkir dengan cara intimidasi. Korban juga sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Sementara itu seorang pemuda terekam kamera pengendara berpura-pura ditabrak mobil di Jalan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Diduga pemuda tersebut akan melakukan aksi kejahatan. Dalam video yang viral, awalnya pelaku berada di sisi kiri mobil sambil berusaha menutup kaca. Tak lama ia bergerak ke sisi kanan mobil, memegang kaca spion lalu menjatuhkan diri seolah-olah ditabrak. Padahal mobil dalam kondisi berhenti dan baru perlahan berjalan. Pemilik mobil langsung berteriak meminta bantuan warga. Sekelompok pemuda menggeruduk pos petugas di Sub di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas yang istirahat pun gelagapan karena membiarkan truk tambang melanggar jam operasional. Sekelompok pemuda menghentikan sejumlah truk tronton yang melintas di luar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Menggunakan pentungan, para pemuda setempat ini juga menggeruduk petugas di Sub Kabupaten Bogor yang kedapatan sedang istirahat di warung. Aksi para pemuda ini merupakan keresahan warga setempat lantaran telah lama truk tronton bermuatan barang tambang dibiarkan melintas di siang hari. Hal ini tak sesuai dengan aturan jam operasional yang ditetapkan pemerintah. Akibatnya sering terjadi kemacetan di kawasan ini. Usai kejadian tersebut, Dinas Perhubungan bersama Satpol PP Parung Panjang meminta truk tronton yang melintas di luar jam operasional untuk putar balik. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rakit penyeberangan darurat di Sungai Klawing di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah terseret arus deras sungai yang meluap. Akibatnya sejumlah penumpang berjatuhan ke sungai. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut sebab seluruh penumpang bisa diselamatkan. Beginilah detik-detik sebuah rakit penyeberangan terseret arus deras Sungai Klawing di Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sejumlah penumpang berjatuhan ke sungai berusaha menyelamatkan diri agar tak ikut hanyut terbawa arus. Beruntung sejumlah operator rakit bergegas menolong para penumpang dan evakuasi ke tepi sungai. Diduga rakit terseret akibat tali seling pengikat rakit terputus lantaran tak mampu menahan beban saat debit air sungai meluap pasca diguyur hujan deras. Rakit buatan warga ini menjadi satu-satunya alat transportasi menuju kota Purbalingga. Rakit darurat ini ada karena jembatan gantung yang sebelumnya digunakan warga rusak total akibat banjir bandang. Warga berharap Pemkab Purbalingga segera membangun jembatan permanen untuk mempermudah mobilitas warga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.